dibangunkan dalam keadaan Islam, dibangunkan dalam keadaan dimampukan dan dikuatkan, bisa menunaikan sebagian kewajiban dan juga melaksanakan sebagian kesunahan yang Rasulullah SAW kepada kita sabdakan. Ibadah sahur salah satunya, dan juga ibadah wajib sholat subuh dan dapat ditunaikan dengan berjamaah. Mudah-mudahan awal yang baik di pagi hari yang cerah dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, mudah-mudahan akan membuat kita, keluarga besar kita, lingkungan kita menjadi keluarga besar yang senantiasa mendapatkan ridho, maghfirah serta rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran panutan alam kangjeng Rasulullah baginda kita yang mulia, Nabi Yuna yang agung, kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Segenap keluarga, sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya, dan di yaumil kiamat nanti mudah-mudahan kita akan diberikan syafaatul umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini Allah jadikan kepada kita agar bertambah waktu dan nilai serta kesempatan ibadah yang lebih luas. Ramadan ini laksana seperti hamparan lahan yang penuh dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian diberikan dengan buah-buah yang sangat lebat. Jadi Ramadan ini seperti hamparan lahan pertanian yang luas, tumbuhannya subur, buahnya lebat. Kita ada di dalamnya dan diperbolehkan, dipersilahkan semau kita untuk memetik hasil sebanyak-banyaknya, memanen buah sepuas-puasnya. Makin hari makin banyak waktu yang kita gunakan untuk menuai, memanen, mau manjat, mau naik, mau memetik, mau menjolok buah-buah yang ada di hamparan tanah yang luas tersebut. Tentunya makin lama, makin banyak pekerjaan kita, makin banyak waktu kita untuk memetik buah itu, maka makin banyak buah yang akan kita peroleh. Tentunya kita memerlukan keranjang-keranjang yang sangat banyak. Begitulah luasnya bulan suci Ramadan buat kita. Jadi buah ini adalah laksana pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan buah yang sebanyak-banyaknya, keranjang-keranjang yang penuh dengan buah yang kita petik semau kita, maka semau kita itu pula lah di bulan Ramadan kita melakukan amalia dan perjalanan ibadah agar kita mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetapi kondisi ini tentu saja berkaitan dengan keimanan kita. Yang kadang-kadang sang Nabi sampaikan, al-iman qad yanqusu wa qad yanqusu yazdadu wa yanqus. Qad yazidu wa yanqus. Terkadang iman itu kuat bertambah, terkadang iman itu stabil, terkadang iman itu menurun drastis. Jadi ketika iman kita stabil, maka amaliyah kita, ibadah kita kepada Allah, amal soleh kita meningkat setinggi-tinggi. Tetapi ketika kita standar saja, berarti begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Bahkan ketika iman itu menurun, sedikit sekali amalan dan ibadah yang kita lakukan di bulan yang agung dan di bulan yang suci. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan sebuah filosofi air. Air itu akan mengalir kepada tempat yang lebih rendah. Dia akan mengalir deras, dia akan mengalir lancar kalau tidak ada hambatan dan halangan di dalam kali atau selokan atau tempat air di mana dia mengalir. Kemudian yang kedua, ada air yang mengalir sedikit karena adanya penghalang, karena adanya penutup, sehingga air terhambat dan tidak bisa lancar untuk mengalirkan air walaupun kapasitas air di atasnya itu cukup banyak bagi kita. Ada yang ketiga, kondisi air di mana kalinya tertutup
tidak ada celah sedikit pun untuk mengalirkan air, maka air itu akan mencari tempat yang lain selain tempat biasa dia mengalirkan air itu, dan dia akan menempuh cara dan jalan air untuk bisa sampai ke tempat yang lebih rendah, walaupun harus merusak tembok, walaupun harus menumbangkan pohon, walaupun harus meruntuhkan bangunan-bangunan dan merusak apa yang dia dapati ketika dia ingin mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Yang pertama, air mengalir deras tanpa ada hambatan, mengalir begitu cepatnya. Itu adalah amalan-amalan kita yang sampai kepada Allah tanpa ada gangguan dan tanpa ada rintangan di dalam pelaksanaan ibadah. Jadi ujiannya kita hadapi dengan baik. Kesabaran yang Allah mintakan kita lakukan dengan sempurna. Semua larangan kita jauhi. Semua yang diwajibkan kita penuhi. Semua yang membatalkan itu pun kita jauhi. Maka ini adalah ibadah yang mengalir deras kepada Allah, yang mengalirkan pahala yang tidak ada sedikit pun menghalang dalam amalan dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada air yang mengalir sedikit. Sebetulnya bukan airnya yang sedikit, tetapi air tidak bisa masuk bebas karena adanya hambatan yang menghalangi air untuk bisa masuk di dalam sungai atau aliran air tersebut. Kenapa bisa menjadi sedikit? Karena ada penghalang, mungkin saja ada batu, mungkin saja ada pohon, mungkin saja ada tembok, mungkin saja ada daun, mungkin saja ada bekas-bekas bangunan, kayu-kayu yang tumbang, kemudian menutup sebahagian celah itu, maka air akan mengalir sedikit. Ini adalah sebuah perumpamaan ibadah kita kepada Allah sedikit, pahalanya pun mengalirkan sedikit, karena gangguan dan rintangan ketika melaksanakan ibadah itu menjadi penghambat kita untuk mengalirkan air yang deras. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini adalah perbuatan dosa dan perbuatan maksiat kita kepada Allah, tidak merasa kewajiban sebagai kebutuhan, kemudian tidak ditunaikan dengan baik dan sempurna. Nggak apa-apa, nggak puasa. Memang kalau nggak puasa pun tidak bermasalah. Memang tidak bermasalah, tapi nanti bermasalahnya kita dengan puasa kita yang tidak kita tunaikan, atau kita tunaikan dengan sekehendak kita tanpa memperhatikan kehendak Allah dan Rasulullah serta syariat agama yang agung dan mulia. Pertanggungjawabannya bukan di dunia, tetapi yang lebih berat adalah nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat. Jadi kalau sekarang nggak puasa nggak jadi masalah. Menginginkan buka saja, mau buka di mana saja silakan, nggak ada masalah. Tapi perlu dicatat bahwa nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah dengan urusan ibadah tidak akan pernah berhenti kepada kita untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah air yang tidak bisa mengalir. Kalinya besar, paritnya luas, tetapi air nggak bisa. Sehingga air akan meluber kemana-mana. Dia mencari celah di luar tempat yang biasa disalurkan. Ini apa yang dimaksudkan? Tertutupnya pintu hati kita dalam kebaikan, tertutupnya pintu hati dengan ibadah, itu menjadikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi pada diri kita. Karena tidak bisa ketaatan berbarengan dengan kemaksiatan. Keimanan tidak bisa berkumpul dengan kemaksiatan. Ketika seorang beriman, maka amal soleh dia akan berlimpah ruah dilakukan. Ketika keimanan tidak ada, maka perbuatan dosa dan maksiat ini sudah pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita dan akan menjadi warna-warni perbuatan yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan seperti membahayakannya air ketika tidak memiliki lagi saluran. Yang seharusnya dia harus masuk ke dalam saluran yang sudah ditentukan, karena adanya penutup dan penghalang. Contohnya terhalangnya hati kita dengan gelapnya dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah, yang diawali daripada melalaikan dan merendahkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, menyia-nyiakan waktu luang dan kesempatan sehingga tidak dapat dilakukan, sekali menjadi titik hitam yang menghitam
kamu tekatkan hati, kemudian pada akhirnya hati akan hitam seluruhnya sehingga tidak bisa lagi menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan sudah tidak bisa diterima, tertutup sudahlah pintu hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertutup pintu hati kita untuk beribadah. Tertutup pintu hati kita untuk tertarik dengan biro semangat ibadah saum, salah satu contohnya. Kemudian untuk melakukan sholat, kemudian untuk menunaikan berjamaah, untuk hadir di majlis, untuk berada di tempat-tempat kebaikan. Tidak ada rasa dan keinginan yang menarik hati dan diri kita untuk bisa hadir di tempat yang baik, karena hati kita sudah mati, hati kita sudah tertutup. Jadi bolehlah kita rasakan bahwa ketika amalan kita dalam kebaikan banyak, berarti menandakan hati kita dalam keadaan hidup, dan hidupnya hati kita ini mesti kita pertahankan dan kita jaga, karena ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sehingga kalau hati kita masih dalam keadaan hidup, maka amal-amal dan perintah Allah Subhanahu wa taala pasti dapat dilakukan. Tetapi kalau amalia kita sudah terlaku atau sudah melakukan amal-amal buruk dan jahat, berarti menandakan hati kita sudah tertutup, hati kita sudah mati, kebaikan-kebaikan kita sudah tidak bisa lagi masuk. Sebagai masuknya air ke dalam aliran yang seharusnya mengalir dengan deras, tetapi dia akan mengalir kemana saja, merusak apapun yang dihadapi oleh air tersebut. Dan merusaknya air berarti amal ibadah, amal keburukan kita merusak batiniah kita dan merusak tatanan-tatanan apa yang dijadikan sebagai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga akan merusakkan hati, akan merusakkan amal, akan merusakkan badan kita pada akhirnya, dan kita akan mendapatkan satu kesempatan yang sangat menyedihkan nanti di hari kiamat, yakni kita akan menjadi manusia yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kala yang terakhir saya sampaikan kali ini, ketika orang sudah hadir dengan keyakinan yang terakhir, yakni kematian sudah datang kepada kita, kemudian sudah Allah perlihatkan kepada kita bagaimana neraka dan isi adab siksa Allah di dalamnya, begitu diperlihatkan kepada kita, menyakitkan dan membuat kita takut, serta kita merasakan bahwa ternyata janji Allah itu benar dan diperlihatkan kepada kita. Dan begitu juga ketika Allah memperlihatkan surga dengan keindahan-keindahan di dalamnya, serta kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang berada di dalam surga, itu meyakini bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu ternyata berbuah kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan sebentar saja. Ketika manusia sudah menjadi jenazah, ketika dia melihat surga dan neraka sebagai bentuk yang Allah sampaikan di dalam khobarnya dan Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, ketika dia lihat bahwa itu ternyata betul-betul terjadi, sehingga ketika melihat neraka yang sangat menakutkan, maka dia ingin kembali ke dunia untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wa asaddaqo wa akum minas sholihin. Pertama, ingin membenarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah yang pertama. Kemudian wa akum minas sholihin, akan menjadi manusia yang baik, akan melakukan amal baik, akan melakukan amal soleh. Ternyata apa yang disampaikan oleh Allah, infak, sedekah jariah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk syariat agama yang menjadi bahan dan perjalanan dalam melaksanakan ibadah dan pengabdian. Ternyata itu benar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh pun diyakini, ternyata amal soleh itu membuat manusia bahagia, membuat manusia mendapatkan kemuliaan dan dimasukkan ke dalam tempat yang agung dan mulia di dalam surga. Amin. Tetapi pada akhirnya Allah menyampaikan, sudah cukup buatmu segala apa yang telah aku anugerahkan kepadamu, kesempatan begitu luas, waktu begitu banyak,
namun engkau menyia-nyiakannya. Sehingga pada saat itu menjerit dan menangislah si mayit ketika dia akan memasuki berada di dalam kuburnya, karena tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melakukan amal soleh dan melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dari Al-Quranul Karim kepada kita, khususnya buat pribadi yang saya menyampaikan, ini akan menjadi motivasi dalam melaksanakan kesempurnaan ibadah sahur yang tinggal beberapa hari lagi, sehingga kita tetap dalam kontestasi ibadah saat ini, tetap kita menjaga sahur di hari-hari atau saat-saat terakhir ini, juga menjaga amalan-amalan yang Allah berikan sebagai bentuk kesempatan sebelum akhir Ramadan, mengakhiri masa-masa perjalanan yang kepada kita, dan mudah-mudahan yang sudah kita lakukan akan menjadi bakti dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita mulia, dan membuat kita mendapatkan ampunan, ridho dan rahmat sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan membuat perjalanan kita mudah menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ala hadiyah wa li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Amin. wa syafiina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati Rasulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tadarruana wa ta'abbudana wa biruhatana wa salatana wa taksirana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ij'alna fi hadhihi syahri syarifatil mubarakati min as-su'adatil Amin. wa la taj'alna min al-ashqiya'il marhudin. Ilahana wa afina wa afana ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salama wal afwa wal afiyah wasihata wal quwwata wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita malam 24 ya Pak ya? Malam 24, 23 nanti malam 24 ya. Malam 24 Ustaz Nadia sudah menyampaikan bahwa siapa yang hadir sholat tarawih malam 24 ijabah akan Allah berikan atas doa-doa kita. Jadi diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 permohonan kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan dikuatkan serta dimampukan ibadah dan sholat tarawih sampai Ramadan berakhir. Terima kasih dan mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم صلى الله